Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya akan mempresentasikan UAS mereview video satu dan 2 berdasarkan yang dikasih oleh Ibu Vesa. Izin saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Dwi Prayogi akan mempresentasikan mereview video satu dan 2 untuk memenuhi tugas UAS. Nah, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini berjudul mereview video satu dan 2 berdasarkan link yang di-share oleh Ibu dosen, Ibu Vesa. Materi ini disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi dari video yang Ibu berikan untuk bisa memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Vesa Asisifa Nurul Haq Eskom MMSI. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun, kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik, serta sifatnya yang membangun, supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih lagi bagi saya selaku penulis dan penyusun. Review video 1 yang berjudul Webinar Internasional tentang Komunikasi Nirkabel dan Masa Depan IoT. Webinar ini dipresentasikan oleh Dr. Anna Naya, seorang profesor, peneliti, dan ilmuwan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yutan di Da Nang, Vietnam. Latar belakang singkat Dr. Anna Naya adalah seorang profesor, peneliti, dan ilmuwan yang berkomitmen di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yutan, Da Nang di Vietnam. Beliau memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam bidang ilmu komputer dengan spesialisasi pada komunikasi sensor, kecerdasan kawanan, dan simulasi jaringan. Pendidikan dan pengalaman Dr. Ananaya, gelarnya itu PhD di ilmu komputer dengan fokus pada komunikasi sensor, kecerdasan kawanan, dan simulasi jaringan. Pengalaman mengajar dan meneliti selama lebih dari 16 tahun. Pengalaman konsultasi untuk industri 4.0
sistem siberfisik, AI, dan blockchain. Publikasi dan sertifikasi telah mempublikasikan 425 makalah penelitian, termasuk 125 di konferensi tingkat atas dan 72 di jurnal terindeks SCI. Memiliki 15 sertifikasi dari organisasi IT seperti Microsoft, Cisco, dan Google. Penghargaan dan pengakuan. Dr. Ananaya itu sudah memberikan 200 lebih ceramah undangan di 8 negara dan 50 pidato utama. Telah memenangkan 26 penghargaan atas kontribusi pengajaran dan penelitiannya. Keahlian dan minat beliau adalah 1. Komunikasi sensor, 2. Kecerdasan kawanan, yang ketiga simulasi jaringan, yang keempat industri 4.0, yang kelima sistem siberfisik, yang keenam kecerdasan buatan atau AI, yang ketujuh ada blockchain. Informasi tambahan, beliau adalah tokoh yang sangat dihormati di bidangnya. Dedikasi dan kontribusi beliau terhadap ilmu pengetahuan telah diakui secara luas. Kehadiran beliau sebagai presentator dalam webinar ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi para peserta untuk belajar dan mendapatkan wawasan dari seorang ahli terkemuka. Topik utama yang dibahas adalah perkembangan jaringan komunikasi nirkabel 6G dan perkembangan dari IoT. Perkembangan jaringan komunikasi nirkabel 6G generasi selanjutnya yang revolusioner, teknologi komunikasi nirkabel terus berkembang pesat. Dan saat ini kita sedang menuju era 6G. 6G menjanjikan kecepatan, latensi, dan kemampuan yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Membuka pintu bagi berbagai aplikasi baru yang transformatif. Evolusi dari 5G. 5G telah merevolusi komunikasi seluler dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. Namun, 6G melangkah lebih jauh dengan target kecepatan hingga 1 terabit per detik atau TBPS. Dan latensi kurang dari 100 mikrodetik. Ini akan memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan responsif, serta mendukung aplikasi yang membutuhkan konektivitas ultra cepat dan real-time. Fitur-fitur utama 6G, yaitu kecepatan ultra tinggi. 6G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi daripada 5G, memungkinkan transfer data yang sangat besar dalam waktu singkat. Latensi ultra rendah, yaitu latensi yang sangat rendah memungkinkan interaksi real-time tanpa penundaan penting untuk aplikasi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Yang ketiga ada konektivitas masif. 6G mampu menghubungkan jutaan perangkat secara bersamaan, mendukung Internet of Things atau IoT yang masif. Selanjutnya, kecerdasan buatan atau AI terintegrasi. 6G akan mengintegrasikan AI secara natif, memungkinkan jaringan yang lebih cerdas dan adaptif. Selanjutnya, spektrum frekuensi baru. 6G akan memanfaatkan spektrum frekuensi yang lebih tinggi, termasuk gelombang milimeter dan terahertz. Untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, selanjutnya ada aplikasi potensial 6G. Ada holografi, yaitu komunikasi holografik akan menjadi mungkin dengan kecepatan dan latensi 6G yang tinggi, membuka jalan bagi interaksi yang lebih imersif. Selanjutnya, kendaraan otonom. 6G akan mendukung komunikasi yang andal dan real-time antara kendaraan otonom, meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Selanjutnya, industri 4.0, yaitu 6G akan memungkinkan konektivitas yang lebih baik di lingkungan industri, mendukung otomatisasi dan kontrol jarak jauh yang lebih canggih. Kesehatan jarak jauh, yaitu 6G akan fasilitasi
operasi jarak jauh, dan pemantauan pasien. Pendorong utama dan motivasi beralih ke 6G. Faktor yang mendorong pengembangan dan adopsi teknologi 6G yaitu yang pertama kebutuhan data yang meningkat, yang kedua ada latensi ultra rendah, yang ketiga ada konektivitas masif, yang keempat ada kecerdasan buatan atau AI. Inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi 6G. Inovasi teknologinya yaitu spektrum frekuensi baru, ada teknologi antena cerdas, dan jaringan yang dapat diprogram. Selanjutnya, AI dan machine learning. Tantangan dan kesimpulan. Tantangan utama area penelitian dan pengembang 6G. Yang pertama, penggunaan spektrum frekuensi tinggi. Desain infrastruktur jaringan yang kompleks. Yang ketiga ada keamanan data, dan keempat, konsumsi energi. Kesimpulannya adalah 6G adalah masa depan komunikasi nirkabel yang menjanjikan perubahan revolusioner dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan cepat, latensi, dan kemampuan yang jauh melampaui 5G. 6G akan membuka jalan bagi berbagai aplikasi baru yang transformatif. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mewujudkan potensi penuh 6G. Perkembangan dari IoT atau Internet of Things. Perkembangan dari IoT itu jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan benda lain yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan benda-benda ini mengumpulkan dan bertukar data. Blok bangunan utama IoT meliputi perangkat cerdas, konektivitas, dan platform IoT, yaitu aplikasi dan aplikasi. Aplikasi yang memanfaatkan data IoT untuk memberikan nilai tambah bagi pengguna seperti aplikasi monitoring kesehatan, smart home, dan industrial automation. Tren pasar dan proyeksi pertumbuhan IoT. Tren pasarnya itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh inovasi teknologi, penurunan biaya perangkat, dan peningkatan konektivitas internet. Berbagai sektor industri mulai mengadopsi solusi IoT untuk meningkatkan efisien, produktivitas, dan pengalaman pelanggan. Tren utama dalam pasar IoT meliputi peningkatan konektivitas, yang kedua ada edge computing, yang ketiga ada AI dan machine learning. Yang keempat ada keamanan IoT. Penerapan IoT di berbagai industri dan domain. Yang pertama ada kesehatan, ada transportasi, ada penerapan di manufaktur, penerapan energi, di sektor pertanian, dan smart city. Teknologi dan platform IoT yang sedang berkembang, seperti 5G dan 6G, ada edge computing dan blockchain, dan platform IoT cloud. Konsep Internet of Everything atau IoE sebagai evolusi selanjutnya dari IoT. Konsep Internet of Everything atau IoE sebagai evolusi selanjutnya dari IoT. Internet of Everything adalah konsep yang lebih luas dari IoT, yang mencakup koneksi tidak hanya perangkat fisik, tapi juga orang, proses, dan data. IoE bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi dan cerdas, di mana segala sesuatu terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Kesimpulannya yaitu, baik 6G ataupun IoT adalah dua kekuatan pendorong utama dalam transformasi digital yang sedang berlangsung. Keduanya memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Perkembangan 6G dan IoT adalah dua tren teknologi yang sangat penting dan saling terkait. Keduanya memiliki potensi besar untuk mengubah dunia kita menjadi lebih terhubung, cerdas, dan efisien dengan terus mengembangkan teknologi dan mengatasi tantangan yang ada.
kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik berkat 6G dan IoT. Selanjutnya, review video kedua. Membangun satelit dengan Blue Star Node dan Skylo. IoT telah merevolusi berbagai industri, tetapi konektivitas sering menjadi kendala di daerah terpencil atau wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler konvensional. Disinilah peran penting konektivitas satelit dan Blue Star Node bersama Skylo hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini. Blue Star Node adalah modul satelit yang terjangkau yang dirancang khusus untuk aplikasi IoT. Modul ini menawarkan konektivitas satelit global yang andal dan biaya yang terjangkau. Beberapa fitur utama Blue Star Node adalah: 1. Konektivitas global. 2. Biaya terjangkau. Yang ketiga, konsumsi daya rendah. Yang keempat, ada integrasi mudah. Skylo adalah jaringan satelit untuk IoT. Skylo adalah penyedia jaringan satelit yang berfokus pada aplikasi IoT. Jaringan Skylo menyediakan konektivitas, dan keunggulan Skylo itu jangkauan global. Yang kedua, ada biaya terjangkau. Yang ketiga, keandalan tinggi. Selanjutnya, membangun aplikasi IoT satelit dengan Blue Star Node dan Skylo. Kombinasi antara Blue Star Node dan Skylo memungkinkan pengembang untuk membangun berbagai aplikasi IoT satelit, seperti pelacakan aset. Yang kedua, monitoring lingkungan. Yang ketiga, pertanian presisi. Yang keempat, smart city. Langkah-langkah membangun aplikasi IoT satelit. Yang pertama, pilih perangkat IoT yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda, seperti sensor, microcontroller, atau perangkat komunikasi. Yang kedua, integrasi Blue Star Node. Hubungkan modul Blue Star Node ke perangkat IoT Anda melalui antarmuka serial. Yang ketiga, aktifkan konektivitas Skylo. Daftarkan perangkat Anda di jaringan Skylo dan aktifkan paket data yang sesuai. Selanjutnya yang keempat, kembangkan aplikasi. Buat aplikasi yang akan mengumpulkan data melalui koneksi satu, uji dan deploy, yaitu uji aplikasi Anda di lingkungan yang berbeda untuk memastikan keandalan dan kinerja yang optimal sebelum dideploy secara luas. Demo pengiriman data dengan Blue Star Node dan Skylo. Langkah-langkahnya itu konfigurasi template data. Pengembang mulai dengan mengkonfigurasi template data pada Node Card. Template ini menentukan format data yang akan dikirim, termasuk jenis data, nama variabel, dan unit pengukuran. Yang kedua, mengaktifkan mode transportasi atau NTN. Mode transportasi pada Node Card diubah menjadi NTN atau Non-Terrestrial Network. Mode ini memungkinkan Node Card untuk menggunakan konektivitas satelit melalui Blue Star Node. Yang ketiga, menambahkan data. Data yang akan dikirim ditambahkan dalam format JSON atau JSON sesuai dengan template yang telah dikonfigurasi. Data ini diantrikan di Node Card siap untuk dikirim. Selanjutnya yang keempat, perintah sinkronisasi. Perintah sinkronisasi diberikan untuk mengirimkan data yang ada dalam antrian. Node Card akan menggunakan koneksi satelit melalui Blue Star Node untuk mengirimkan data ini ke Node Hub. Monitoring data. Data yang masuk dapat dipantau secara real-time dari dashboard Node Hub. Dashboard ini menampilkan data yang diterima, termasuk informasi waktu, lokasi, dan nilai sensor. Sekian presentasi UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.